Oke teman-teman semua, apa kabar ya? Kita ketemu lagi teman-teman. Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Wow. Nah, ini posisi lagi ada di Jambe. Ini desanya masuknya masih Desa Daru atau Desa Mekarsari nih. Gua juga belum terlalu hafal ya. Nah, di depan itu ada perumahan Daru Estate. Nah, gue mau nerbangin drone di situ ya, karena ada banyak yang request untuk bisa nerbangin drone di Daru Estate. Pengen tahu kali ya dari atasnya kayak gimana Daru Estate. Yuk, kita akan coba lihat pakai drone. Nah, ini gue datang dari belakang ya, bukan dari pintu depan. Jadi masih nyambung nih sama perkampungan di belakangnya nih. Nggak tahu kedepannya ini bakal ditutup apa enggak. Ya mudah-mudahan sih ada jalan ya, biar jadi lebih dekat gitu kalau mau ke Daru Estate dari belakang. Tapi nggak tahu juga sih, kalau perumahan kadang ditutup soalnya. Oke, abis ini gua mau lihat dulu ya lokasinya yang enak buat nerbangin drone di mana. Di sana udah mendung lagi coy. Ada aja halangan. Dari dulu tuh gue bukan yang nggak pengen ya, gue pengen banget nerbangin drone di sini, cuman ada halangan mulu gitu. Makanya ini panas nih, gue pengen langsung nerbangin, tapi di sana malah mendung tuh. Mudah-mudahan nggak hujan lah. Kita buru-buru aja nih. Gue ucapin makasih yang udah nonton video ini ya. Sekali lagi gue ucapin makasih banyak yang udah nonton video gue ini. Semoga suka dengan videonya. Nanti kalau ada mau nerbangin drone lagi di mana, komen aja. Kalau ada waktu nanti gue bakal datengin, bakal gue terbangin ya, untuk lihat suasana perumahannya dari atas pakai drone. Kalau bisa lihat nyari lokasi yang kayak gini nih, yang masih banyak tanah kosong gitu ya, biar bisa terbang jauh drone-nya. Kalau udah banyak perumahan agak ini jadinya kurang jauh. Oke, kayaknya di sini nih. Ya, mudah-mudahan di sini bisa bagus. Oke, teman-teman langsung aja dari sini kita akan lanjut ke drone ya, pakai drone ya. Oke. Yuk. Oke, teman-teman, sekarang nih kita sudah mengudara ya. Nah, sebenarnya saya juga penasaran banget ya sama Daru Estate ini dari drone tuh gimana view-nya, karena pasti lucu ya. Moncelok-moncelok kan emang di sini perumahannya. Istilahnya moncelok-moncelok tuh jadi nggak kayak perumahan pada umumnya ya, yang kalau dibangun satu blok rapih ya. Kalau di sini bukan kayak perumahan. Kalau kita lihat nanti dari atas ternyata lebih mirip perkampungan ya. Jadi bukan kayak perumahan tapi lebih ke perkampungan, karena sebegitu nggak rapihnya ya. Rumah-rumahnya tuh di mana-mana ada, di gang-gang masuk gang ada gitu kan. Terus juga moncolok-moncolok ya kan, ada rumah, ada tanah kosong, ada rumah, ada tanah kosong gitu ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran kok bisa kayak gitu, nah saya udah pernah bikin video tentang Daru Estate ini ya, videonya yang ini nih. Nah, teman-teman tonton aja itu, di situ saya sedikit kasih penjelasan ya, sejarahnya juga dulunya tuh di sini kayak gimana. Kebetulan karena saya juga cukup lama ya tinggal di daerah sini. Enggak lama sih, cukup lama kenal lah. Dulu saya belum pernah, maksudnya dulu saya memang belum tinggal di sini, tapi cukup sering main ke sini karena alhamdulillah waktu 2008-2007 itu bapak saya beli tanah di daerah sini deket sama Daru Estate ini ya. Di belakang Daru Estate tadi yang saya pertama video masuk itu ada tanah bapak saya di situ. Beli di tahun 2007-2008, per meternya cuma 28.000 doang teman-teman. Bayangin, tanah per meternya cuma 28.000 ya, itu di tahun 2007-2008. Terus teman-teman kalau nanya kok bisa murah banget, ya iyalah. Kalau teman-teman tahu, wah di sini dulu antah berantah banget ya, nggak kayak sekarang. Jalanannya bagus ya kan. Udah gitu udah lumayan gede. Dulu waduh parah banget, makanya bisa murah ya karena memang lokasinya tuh antah berantah. Sekarang aja alhamdulillah udah ketolong sama stasiun yang udah mulai pakai 2 jalur gitu ya, makanya udah banyak perumahan juga yang mau bangun di sini, alhamdulillah ya. Nah, teman-teman lihat di bawah ini nih. Ya, itu meskipun hijau kayak lapangan, tapi kayak ada jalan dan kayak ada blok-blok gitu ya. Jadi kayak cut and fill gitu. Nah, kondisinya itu Daru Estate dulu tuh begitu, teman-teman. Waktu saya pertama kali main ke Daru Estate itu kondisinya semuanya lapangan luas, tapi ya ada cut and fill-nya, kayak bekas ada jalan blok-bloknya gitu. Tapi udah jadi rumput semua, udah hijau semua. Nah, itulah mengapa perumahan di sini moncolok-moncolok, karena dulunya di sini adalah bekas tanah kapling. Jadi ceritanya ya, kalau saya dengar-dengar dari warga gitu ya, itu tuh dulu di sini adalah tanah kapling ya, dijual di era Soeharto ya, kepresidenan masih era Soeharto, di sini tuh dijual tanah per kapling.
Nah, katanya kenapa nggak dibikin rumah di sini? Pada nggak dibikin rumah karena katanya ada aturan yang ketat lah untuk couplingnya. Kalau mau bikin rumah desainnya harus sama segala macam. Jadi orang yang beli coupling di sini tuh nggak pada dibangun rumahnya. Makanya kalau teman-teman lihat tadi kayak ada cut and fill gitu, tapi udah kemakan sama rumput ya. Jadi jalannya ada, bloknya ada, tapi udah hijau semua. Karena memang nggak dibangun. Nah, Daru Estate ini kenapa mungkin moncolok-moncolok terus banyak masalah juga karena mungkin mereka kesulitan menghubungi pemilik tanah sebelumnya. Karena kan ini otomatis satu blok itu udah dimiliki oleh beberapa orang karena kan dulunya ini tanah kapling ya. Jadi satu blok itu udah bukan kayak yang kita beli tanah dari satu orang 1 hektar langsung, enggak, dia ini satu blok aja pemiliknya udah banyak gitu. Nah mungkin disitulah PR-nya dari pihak Daru Estate untuk menghubungi orang yang punya tanahnya. Otomatis kan kita susah ya, apalagi ini udah lama banget gitu loh, orangnya entah masih ada atau udah meninggal, keluarganya yang warisin gitu kan. Intinya disitulah mungkin problemnya ya, mencari pemilik tanah sebelumnya, pemilik lahan coupling sebelumnya. Makanya di sini kalau kita lihat rumah-rumahnya moncolok-moncolok ya. Ya mungkin ada beberapa yang susah dihubungin, ada beberapa yang sudah dilunasin ya. Jadi mungkin ya ini analisis amatir saya aja gitu ya. Karena ngelihat sejarahnya kayak gitu dan sekarang permasalahannya kayak gini, apa mungkin ya Daru Estate kesulitan gitu ya dalam menghubungi para pemilik tanah sebelumnya. Tuh bahkan di bawah aja ada rumah di belakang rumah ya. Lucu jadinya ya, ada rumah di belakang rumah, itu aksesnya gimana nanti ya. Makanya di Daru Estate ini banyak rumah yang masuk-masuk gang teman-teman ya. Jadi jangan kaget di perumahan ada banyak gang-gang kecil. Jadi bener-bener mirip perkampungan ya. Bahkan kalau saya naik motor ke sini ya, saya tuh nggak berani belusukan karena pasti ujung-ujungnya ke jalan buntu ya. Jadi di sini tuh jalan pun nggak semuanya ada tembusan. Jadi kalau jalan utama ya udah jalan utamanya itu aja. Kalau kita coba improvisasi sendiri untuk coba jalan-jalan baru, ujung-ujungnya adalah nembus ke jalan buntu ya. Bahkan masuk-masuk gang ya. Jadi rumahnya ada yang masuk gang kecil. Ya nggak kecil banget sih, tapi ya agak susah lah. Bahkan kalau mobil masuk pun agak susah gitu. Jadi menurut saya sih cukup aneh ya, rumahnya dikasih karpet mobil tapi untuk akses masuk mobil ke rumahnya aja susah gitu ya. Nah untuk Daru Estate yang nonton, pihak Daru Estate atau salesnya atau mungkin developernya ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa jadi bahan pembelajaran, pertimbangan ya. Bukan saya niat untuk menjatuhkan atau menjelekkan ya. Ya untuk bahan inilah introspeksi atau istilahnya berbenah lah ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Karena jujur ya, dulu Daru Estate ini desain yang rumah pertamanya itu waduh parah banget ya. Udah temboknya meleot-meleot, rumahnya kecil, desainnya juga ya ala kadarnya gitu ya. Nah desain rumah yang kedua ini yang agak lumayan bagus ya. Jadi mungkin Daru Estate juga belajar gitu ya. Yang pertama ini kurang bagus desainnya, akhirnya desain yang rumah kedua itu emang cukup lebih baik lah. Dari desain ya, desainnya lebih modis gitu ya. Kalau yang pertama tuh waduh ya mirip-mirip kontrakan banget gitu rumahnya. Dan emang kecil-kecil juga gitu ya, perumahan di sini tuh kecil-kecil banget. Nah yang keduanya emang desainnya udah lumayan lah ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lah permasalahan-permasalahan yang ada di Daru Estate, mudah-mudahan bisa terselesaikan ya. Orang-orang yang beli Daru Estate mudah-mudahan nggak terzolimi gitu ya, nggak merasa tertipu, mudah-mudahan bisa terpuaskan semua ya. Ini saya doa baik aja buat Daru Estate. Jadi saya tuh bukan pihak sales manapun, saya tidak ingin menjatuhkan perumahan manapun, saya hanya curhat dan membeberkan aja gitu apa faktanya gitu, apa yang ada gitu ya. Dan mudah-mudahan meskipun mungkin sepertinya pahit untuk didengar, tapi mudah-mudahan bisa jadi bahan untuk introspeksi dan berbenah ya, untuk biar bisa lebih baik lagi nih Daru Estate. Karena jujur dari lokasi Daru Estate ini bagus banget ya, lokasinya strategis, bahkan udah mulai dekat sama Modern Cileunjit gitu. Jadi Daru Estate ini tuh dekat sama Modern Cileunjit. Nanti kita akan lihat dari atas ya, kantor marketing galeri Modern Cileunjit aja kelihatan ya dari sini. Jadi intinya kalau kedepannya aksesnya nyambung ke Cileunjit, jadi perumahan itu strategis banget. Cuman ya itu sayang dari desain-desainnya, lihat tuh penataan rumahnya yang kurang rapi, berantakan, terus juga sistem drainasenya saya kurang tahu ya. Kalau saya ke sono gotnya tuh ya gak kelihatan gitu ya, makanya ngeri juga nih kalau misalkan gotnya kurang rapi ya, gak gede gitu, gotnya juga kecil. Kalau hujan takutnya menggenang air ya, meskipun mungkin gak banjir karena di sini alhamdulillahnya gak deket kali. Tapi kan kalau misalkan drainasenya jelek, meskipun gak deket kali, tetap aja akan menggenang air ya. Jadi sayang banget gitu kalau nanti kedepannya di sini malah jadi ada genangan gitu kan.
Ya, kalau saya lihat di perumahan lain tuh drainasenya tuh bagus-bagus ya, gede-gede gitu gotnya. Nah, kalau Daru Estate ini kalau saya lihat ya masih ala kadarnya lah ya, belum sebagus dan serapi dan segede di perumahan yang lain. Nah, ini di bawah nih sawah-sawah ya. Ada kolam ikan juga. Jadi intinya Daru ini dulu persawahan kebanyakan teman-teman. Jadi sebelum perumahan itu di sini banyak sawah ya. Ya cuman semenjak banyak perumahan, sawah-sawah di sini pun mulai berkurang ya. Jadi perumahan semua, terus juga untuk panen juga udah berkurang ya. Dulu panen tuh bisa banyak, sekarang tuh udah mulai dikit gitu kalau panen. Intinya ya daya tahan pangan warga sekitar pasti berkurang juga ya. Nah, di sana tuh ada perumahan Daru Metropolis dan juga Daru Indah tuh. Di sana juga ada stasiun Daru. Ya intinya Daru Estate ini strategis lah kalau dari segi lokasi. Air juga bersih ya. Maksudnya air tanahnya tuh juga bersih, enak lah. Cuman sayang aja nih ya penataan rumahnya yang agak kurang rapi dan juga sistem drainasenya ya menurut saya agak mengkhawatirkan. Ya mudah-mudahan bisa jadi bahan evaluasi lah ya berbenah dari pihak Daru Estate ke depannya bisa lebih baik lagi ya, amin. Nah teman-teman, sebenarnya saya tuh dulu waktu pertama kali kesini ya paling males ya kalau diajak sama orang tua saya nengok tanahnya kesini main sambil ngadem gitu, istilahnya kan di dulu tuh di Perum tuh udah padat ya, Perumnas Karawaci itu udah padat, jadi kita tuh ngademnya kesini gitu. Dulu saya paling males, kenapa? Karena aksesnya susah banget, dulu tuh jalannya parah banget ya, batu-batu besar gitu, pokoknya nggak enak banget buat dilaluin dulu ya. Makanya di sini tanahnya murah karena memang aksesnya antah berantah banget dulu tuh. Sekarang aja udah enak gitu ya. Dulu paling males saya kesini. Nah sekarang alhamdulillah ya udah perubahannya drastis banget. Nah tuh teman-teman di sana tuh ada Modern Cileujit, kantor pemasarannya kelihatan dari sini. Tuh ya di sana kelihatan ya. Cuman karena ini agak mendung ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Padahal waktu saya nerbang ini Modern Cileujit, Daru Estate tuh kelihatan gitu. Jadi deket banget emang ini sama Modern Cileujit. Nah, makanya kedepannya kalau Modern Cileujit udah jadi enak nih di sini. Akses ke Modern Cileujitnya deket gitu. Kalau apalagi kalau ada jalannya ya, jalan utamanya gitu yang ngubungin dari Daru ini ke Cileujit. Nah, di sana juga ada Daru Capital tuh, lahan yang kosong itu yang lagi itu tuh adalah Daru Capital. Nah teman-teman mungkin sampai sini aja videonya. Intinya Daru Estate ini kalau dari segi lokasi sangat strategis, luas juga. Hanya kendalanya menurut saya ya ini ya penataan rumah yang kurang rapih. Dan ya mungkin karena dulunya ini adalah tanah kapling ya, jadi agak apa ya istilahnya ya, agak susah lah mungkin untuk ngelunasin atau membebaskan lahannya. Andaikan dari awal dibebasin dulu seluruhnya gitu ya, jangan dibangun rumah, dibebasin dulu sampai 100% udah milik dari developernya, pasti bangun rumahnya lebih rapih lagi ya. Nah, ini pendapat saya pribadi, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah informasi. Yang lebih tahu boleh tambah-tambah informasi di kolom komentar. Ya intinya saya nggak ada niat apapun ya, sekali lagi mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Makasih buat yang udah nonton ya, kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya ya teman-teman. Subscribe buat yang belum dan kasih like-nya juga jangan lupa biar semakin semangat saya untuk upload video-video perumahan lainnya ya. Oke, makasih. Oke teman-teman, tadi kan gua nerbangin drone di sono ya. Arah motornya ke sini. Niatnya gua ke sini biar nggak muter arah gitu ya, nggak muter balik. Lewat sini aja, siapa tahu nanti ada jalan tembusan. Ternyata tuh dada buntu di sini, buntu. Di sini buntu. Coba kita lihat sini buntu nggak? Ada pun jalan maling ke lapangan gitu ya, lewat lapangan. Tuh buntu. Itulah yang gua bilang ya, kalau ke Daru Estate itu nggak bisa asal belok gitu ya. Kalau perumahan tuh kan asal belok biasanya ada tembusan lah, muter-muteran gitu kan. Namanya juga jalanan komplek, pasti ada tembusan lah. Jarang ada yang buntu tuh, paling ya emang buntu gitu. Emang udah kelihatan di situ buntu. Kalau ini mah enggak. Di sini jalannya tuh yang buntu mana, yang tembusan mana tuh. Ya kalau orang yang belum biasa mah bakal nggak tahu gitu ya. Kirain ada tembusan ternyata buntu. Tuh. Jadi gua harus muter arah lagi, muter balik lagi. Makanya jangan coba-coba keliling-keliling di perumahan Daru Estate ya kalau belum hafal medan, karena nanti yang ada akan
ketemu jalan buntu. Nih belok kanan nggak tahu nih ya, ada jalan tembusan apa enggak ya. Ada tembusan nggak, kita lihat yuk. Oh buntu juga teman-teman, tuh lihat ngegang gini rumah, udah kayak tuh buntu juga, udah kayak perkampungan bener, bukan perumahan. Buntu lebih mirip perkampungan ya, perumahannya sampai ada yang digang-gang gini. Aduh, itu ada karpot mobil apa mobil masuk ya? Masuk sih, cuman kagok banget. Aduh, ya udah, nggak usah